Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan ngajian kita di program Madrasah Fikih Online dari Ngaji Ilmiah, yang insya Allah kita akan membahas satu kitab dalam fikih madhab al-Imam Asy-Syafi'i yang judulnya Al-Yaqut An-Nafis fi Madhabi Ibni Idris, yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya. Kita terakhir sampai masih di khutbah kitab ya. Masih di khutbah kitab. Ya. Ini adalah pengantar dari beliau, bukan muqaddimah ya, pengantar dari beliau khutbah di kitab ini. Kemarin sampai sini ya, kita baca sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Kata beliau, amma ba'du faqad asyara alayya, dan sungguh telah memberikan isyarat, memberikan instruksi alayya kepadaku, man la manduhatali, orang yang enggak ada keluasan bagi saya, enggak ada ruang bagi saya fi mukhalafatihi, untuk menolak permintaannya. Man ini siapa? Kita lihat catatan kaki nomor 5. Huwa syaikhi, beliau adalah guru saya. Al-Alamah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya, mata Allahu bihi amin. Jadi yang minta nulis ini adalah guru beliau sendiri ya. Yang la manduhatali, manduhah itu sa'ah. Sa'ah itu ya sama, keluasan. Yang saya nggak punya keluasan untuk menolak permintaan dia. Wala mazhala illa ila muwafaqatihi. Dan tidak ada mazhala, mutanaha, menghindar. Saya nggak bisa menghindar illa muwafaqatihi, kecuali setuju terhadap beliau. Apa permintaan beliau? An aktuba risalatan fi madhabil imami Asy-Syafi'i, supaya saya menulis satu risalah dalam madhab Imam Syafi'i. Nah, sekarang kita lihat biografi ringkas ya. Siapa sih Imam Syafi'i itu? Kita lihat catatan kaki nomor 8. Jadi modelnya begini ya. Jadi kalau misalkan kecepatan atau kurang jelas, silakan bisa langsung lewat chat ya. Bisa langsung lewat chat. Tidak ada masalah. Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi beliau ini nasabnya ya. Nasabnya. Fayastami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallam fi Abdi Manaf. Ya. Nasab Imam Syafi'i itu bertemu dengan nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Abdu Manaf, ya, di Abdi Manaf. Jadi beliau sama Rasulullah itu ternyata masih satu famili ya, satu keluarga. Jadi ketemu nasabnya di Abdu Manas.
rada kecepatan bagi yang belum paham bahasa Arab. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya turunkan ya. Jadi nasabnya beliau itu ketemu di Abdu Manaf. Wulida, beliau dilahirkan radhiyallahu anhu di Gaza, di daerah Gaza ya. Gaza, sekarang Gaza itu. Sanata pada tahun mi'atin wa khomsin. Pada tahun mi'ah wa khomsin, 150 Hijrah ya. Di lahir tahun 150 Hijrah. Kemudian watufi dan diwafatkan, beliau wafat di Misra, di Mesir. Di daerah Mesir. Lahirnya di Gaza, Palestina, wafatnya di Mesir. Sanata pada tahun mi'ataini wa arba'in. Pada tahun 204 Hijrah. Berarti umurnya 54 ya, umurnya 54. Ya, beliau termasuk imam yang umurnya pendek, meninggal di usia muda. Ya, termasuk imam yang meninggal di usia muda. Ya. Wa inna ma nusiba ila jaddihi Syafi'. Loh, beliau kan bapaknya Idris, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Syafi' itu kakeknya keberapa itu? Idris, bapaknya Idris, kemudian kakeknya Abbas, kemudian apa? Bahasa kitanya apa? Buyut ya. Buyutnya namanya Utsman, kakek buyutnya namanya Syafi'. Kakek buyutnya namanya Syafi'. Nah, kenapa dinisbatkan ke ini? Nggak ke bapaknya, nggak ke kakeknya, atau ke buyutnya, tapi ke kakek buyutnya. Innama nusiba ila jaddihi, dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Syafi', kakeknya mbah buyutnya maksudnya, li'annahu sahabiyun ibnu sahabiyin, sahabiyu ibnu sahabiyin, sahabi karena dia sahabat ya. Syafi' ini sahabat, anaknya sahabat ya, anaknya sahabat, berarti Sa'ib itu sahabat, Syafi' ini sahabat Rasul, sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau ya, lahir 150, wafat 204 Hijriah. Nah, ini kemudian beliau kemarin menjelaskan sifat-sifat atau karakteristik karya beliau. Yang pertama adalah jami'atan lit-ta'arifi. Sifatnya jami'ah, mengumpulkan lit-ta'arifi. Ta'rif, definisi. Jadi nanti isinya misalkan toharoh. Apa itu toharoh? Definisinya secara bahasa, secara istilah. Kemudian wudu. Apa itu wudu? Ada definisinya secara bahasa, secara istilah. Nanti kita langsung paham. Oh, wudu itu maksudnya ini. Itu yang pertama. Kemudian hawiyatan bil arkani wasyuruti. Sifat yang berikutnya, karakteristik karya beliau yang berikutnya adalah hawiyatan, memuat lil arkani wasyurut. Rukun-rukun dan syarat-syarat dari ibadah. Apa rukun wudu, apa rukun sholat, apa syarat wudu, apa syarat sholat, dan seterusnya. Musawwiratan lil anwa'i, dan juga menggambarkan nau. Nau itu nanti di bawahnya ya, macam-macam nau. Khidmatan li sigharil muta'allimin, sebagai bentuk khidmat ya, membantu li sigharil muta'allimin, penuntut ilmu pemula. Sighar pemula, muta'allimin pelajar, santri pemula. Ini buat santri pemula nih. Kemudian wa takhfifan li at'abil muallimin, dan meringankan bebannya muallimin. Muallim itu pengajar. Kita ngajar mau pakai kitab ini enteng, nggak terlalu berat. Kemudian fasara'tu ala kusuri al-baini ila talbiyatihi. Kemudian fasara'tu, maka aku bergegas ala kusuril bayini, meskipun
kekuranganku itu jelas gitu. Meskipun kekuranganku itu jelas, ila talbiyatihi, untuk memenuhi permintaan guru saya. Untuk memenuhi permintaan guru saya. Wa jama'tu ma amkanani jam'uhu fi hadhil wuraiqati allati sammaituha, maka aku kumpulkan, wa jama'tu, dan saya kumpulkan, ma amkanani, apa yang memungkinkan bagi saya. Apa yang memungkinkan? Oh ya, apa yang memungkinkan bagi saya untuk dikumpulkan fi hadhil wuraiqat, pada wuraiqat ini, pada apa namanya, lembaran-lembaran ringkas ini. Wuraiqat itu bentuk tasghir dari waroqat. Waroqat itu lembaran, wuraiqat itu lembaran tipis. Tipis enggak? Enggak tipis juga ya. Tapi ya itu bentuk ketawaduan beliau ya. Oh, ini kitab saya tipis-tipis saja, nggak bisa saya kalau nulis panjang-panjang. Belum ilmunya. Begitu. Ya kenapa tadi Imam Syafi'i dinisbatkan kepada Syafi'i, mbah buyutnya? Karena mbah buyutnya ini seorang sahabat, kemudian anaknya sahabat. Syafi'i seorang sahabat, bapaknya dia pun sahabat. Sa'ib itu, Sa'ib. Karena dua-duanya sahabat, makanya dinisbatkan ke sana. Allati sammaituha, yang saya kasih judul, saya kasih nama Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhabi Ibni Idris. Al-Yaqut ya, Al-Yaqut itu nama batu ya, nama batu mulia, batu yakut, An-Nafis yang berharga dalam madhab Ibnu Idris. Ini kebiasaan orang-orang Arab itu, kalau nulis kitab itu bersajak, Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibni Idris. Nah, ada sajaknya, enak. Kemudian kata beliau, wal ma'mulu minal muttali'ina ar-ridho. Wal ma'mulu, yang diharapkan minal muttali'in, bagi orang yang menelaah. Muttalaah, menelaah, itu udah jadi bahasa kita. Tolaah, dari kata tolaah. Tolaah, menelaah. Jadi bahasa Indonesia ada. Makanya antum kalau belajar bahasa Arab, itu kosakata bahasa Indonesia udah hampir 40% sendiri gitu ya. Wal ma'mulu, dan yang diharapkan minal muttali'in, dari orang yang menelaah kitab saya ini, adalah aridho. Ridho, penerimaan, itu terima aja lah gitu kan. Meskipun saya ilmunya masih cetek, masih kusur tadi, masih terbatas, tapi ya tolong diterima. Wal ighda'u amma laisa muta'ayyinal khata'. Dan juga saya harapkan dari orang yang menelaah tadi adalah wal ighdha'. Ighdha' itu pernah tahu godul basar ya? Ghaddu al basar. Dari kata goddo. Goddo itu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan amma laisa muta'ayyinal khata', terhadap apa saja yang laisa muta'ayyinal khata', belum jelas kekeliruannya. Artinya kamu yang nelaah, yang ilmunya lebih tinggi, kalau ini kesalahannya belum terlalu jelas, ya sudah dimaklumi aja. Karena saya ilmunya masih belum banyak, gitu, istilahnya begitu. Ini bentuk ketawaduan ya, ini bentuk ketawaduan. Wa minal maula subhanahu al-ithabatu wal qabul, dan kepada al-maula Allah subhanahu wa ta'ala al-ithabatu, saya berharap pahala, wal qabul, dan diterima amalan ini. Ini khutbah dari beliau. Kemudian kita lihat muqaddimah ya. Muqaddimatun. Kita lihat catatan nomor 1. Muqaddimah, kata-kata muqaddimah. Bikasrid dali, dengan mengkasrohkan dal, nita. Tulis ya. Muqaddimah. Anggap aja begini. Ini saya nulisnya pakai mus. Dengan mengkasrohkan dal, di mah. Dalnya di kasroh.
Itu ka muqaddimatil jaysh, seperti dalam kata-kata muqaddimatil jaysh. Jaysh itu tentara, muqaddimah itu yang di depan, pasukan pelopor gitu ya. Lil jama'ati al mutaqaddimati anhu, untuk menyebutkan kelompok yang ada di depan dari tentara. Muqaddimah, muqaddimah berarti yang di depan, yang terdepan. Min qadima al-lazim, dari kata qadima berasal dari kata qadima. Ini akar katanya ya, qadima. Antum kalau yang belum pernah belajar bahasa nggak usah dipikir pusing-pusing. Ini saya baca aja sebagai bentuk tanggung jawab saya, dibaca semua karena saya janjikan dibaca semua. Dari kata qadima, ini akar katanya, akar kata dari bahasa Arab fi'il madhi, qadima yang lazim. Lazim itu apa? Nggak butuh objek, nggak butuh objek. Ke depan, ke depan, terdahulu. Qadima duluan, duluan. Orang duluan itu kan nggak butuh objek. Saya duluan ya. Nah, ada kata-kata yang butuh objek, kata-kata kerja yang butuh objek. Contohnya apa? Makan. Makan butuh objek, harus ada yang dimakan. Tapi kata duluan gitu, itu kan nggak butuh objek. Duduk itu juga nggak butuh objek. Saya duduk, kan nggak butuh objek. Kalau menduduki baru butuh objek. Sama kata qadima itu lazim, dia nggak butuh objek. Bimakna taqaddama, maknanya taqaddama. Taqaddama telah berlalu, telah berlalu. Wa bi fathiha qalilan. Ada juga yang membacanya di fathah dalnya. Muqaddamah. Tapi ini sedikit. Tapi ini jarang. Bisa juga antum baca muqaddamah, bisa. Tapi ini qalilan, sedikit. Ka muqaddamatir rajli. Seperti kata-kata muqaddamah ar-rahl. Harusnya rijli ya, rijli. Rijli itu kaki. Ini kurang titik. Min qaddama al-muta'addi. Dari kata qaddama. Kalau kata qaddama ini dia muta'addi, dia butuh objek. Qaddama dia butuh objek. Muta'addi itu butuh objek. Ya itu aja, ya nggak usah dipikir dalam-dalam, nanti malah pusing. Ini nggak penting sebenarnya. Yang sudah bisa bahasa Arab, insya Allah paham. Lanjut ya. Muqaddimah. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin an ya'rifa mabadi'ahu al-asyarata. Ketahuilah bahwasannya yanbaghi, hendaknya, seyogianya, hendaknya likulli syari'in, terhadap orang yang syari', menempuh, berjalan, fi fannin, dalam satu fannin. Fan itu cabang ilmu. An ya'rifa mabadi'ahu al-asyarata, untuk mengetahui mabadi asyarah, 10 pengantar sebelum masuk ilmu tersebut. Nah, ini pernah saya sampaikan di webinar fikih ya, webinar fikih. Yang pernah ikut itu mungkin tahu. Jadi bagi orang yang pengen belajar tiap cabang ilmu dalam Islam kan banyak ya. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir dan seterusnya ya. Dan selalu saya tekankan di dalam semua dars-dars yang saya sampaikan, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi kalau ditanya, yang wajib itu ilmu apa? Yang wajib itu ilmu apa? Belajar ilmu apa yang wajib? Benar ya? Setuju ya? Kan ada hadisnya tuh. Apa namanya? Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridoh. Sangat wajib bagi setiap muslim. Tapi kalau ditanya ilmu apa? Yang wajib itu ilmu apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya
lempar ke audiens nih. Bagaimana? Wajib nggak belajar semua ilmu? Wajib nggak? Nggak wajib, Ustaz. Nggak wajib, nggak wajib. Nah, kenapa nggak wajib? Ada yang fardu kifayah soalnya, Ustaz. Ada yang fardu kifayah, masya Allah, betul ya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ini tadi dari chat juga, masya Allah. Tauhid, ilmu ibadah dasar, betul. Ilmu ibadah dasar, ilmu tauhid itu yang wajib. Sisanya antum fardu kifayah. Nanti kita lihat. Jadi nggak semua ilmu itu wajib dipelajari. Tapi bagi orang yang pengen nempuh satu cabang ilmu, mau belajar cabang ilmu apapun, dia bagusnya tahu 10 ini. Wahia apa saja? Yang pertama hadduhu, hadnya. Hadnya itu definisi. Ilmunya itu apa sih? Kemudian wa maudhu'uhu, maudhu'nya. Maudhu' itu objek pembahasan. Membahas apa dia? Kemudian wa faidatuhu, faedahnya. Faedah belajar ilmu itu apa? Kemudian wa masailuhu, masailnya. Masail itu hampir sama dengan maudhu' ya. Masail itu cabang-cabang permasalahan yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Kemudian wasmuhu, namanya. Nama lain ilmu itu apa sih? Kemudian wastimdaduhu, istimdad. Istimdad itu dasarnya, ya, dalilnya itu apa? Kemudian hukmu syari'i fihi, hukum syarak mempelajarinya. Apa hukum mempelajarinya? Kemudian wa nisbatuhu ila sairil ulumi, nisbah dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, ditinjau dengan ilmu-ilmu lain, ilmu itu tuh adanya di mana. Kemudian wa fadluhu, keutamaannya. Kemudian wa wadi'uhu, wadi' peletak dasarnya atau penemunya kalau bahasa kita ya. Penemunya. Meskipun ya nggak tepat juga disebut penemu. Nah, kalau kata beliau wal fannul ladzi nahnu fi sodadihi al fiqhu. Al fannu cabang ilmu alladzi nahnu yang nahnu kita bisodadihi sedang ada di depannya ini, itu adalah al fiqhu, adalah ilmu fikih. Ilmu fikih. Fahadduhu, maka definisinya, definisi ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Adalah ilmu bil ahkam yang menjelaskan atau menerangkan hukum ya. Ahkam kita lihat. Nah, ini namanya had ya. Ciri khas had itu, ciri khas definisi had itu batasan. Definisi yang bagus itu kata-katanya akan mengeluarkan apa saja yang tidak termasuk dalam dia, dalam lingkup dia. Itu definisi yang bagus. Antum kalau mau bikin definisi atau pengen ngelihat definisi itu bagus atau tidak, maka definisi itu harus bisa mengeluarkan bagian-bagian lain yang nggak termasuk dalam definisi tersebut, dalam yang sedang dijelaskan tersebut. Nah, ini contoh definisi yang memang ya sudah diturun-temurun ya di apa namanya dijelaskan oleh para ulama. Ya memang fikih itu dari dulu ini definisinya. Itu al ilmu adalah sebuah ilmu bil ahkam, tentang hukum. Maka kata-kata ilmu tentang hukum itu khoroja mengeluarkan al ilmu bidzawat, ilmu tentang zat, tentang benda. Kata sawuril insan, contohnya tentang manusia tuh kayak apa sih? Fala yusamma fikhan, maka dia nggak disebut fikih. Tentang zat, tentang ya zat manusia. Manusia tuh tasawurnya gambaran manusia. Manusia itu orang, sesosok yang bisa jalan, makan, berbicara, itu. Oh, itu nggak disebut fikih. Kalau bahas-bahas begitu bukan disebut fikih. Kemudian batasan yang kedua, ilmu tentang hukum
Nah, hukumnya itu hukum asyariyah, hukum syariat. Ya. Ilmu tentang hukum yang hukumnya itu hukum syariat. Maka kita lihat catatan nomor 3 ya. Ini mudah-mudahan bisa difahami ya. Ini masih apa namanya, masih muqaddimah. Kharaja biha al ilmu bil ahkami al aqliyah. Maka itu mengeluarkan ilmu tentang hukum, tapi hukumnya hukum akal. Hukum akal. Akal juga ada hukum. Contohnya apa? Kalau ilmi hukum itu kayak apa ya? Kayak kalau dalam ilmu fisika itu kayak rumus gitu. Kayak rumus hukum air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, itu namanya hukum. Nah, begitu ya. Hukum itu gambarannya seperti itu. Nah, ada ilmu dia hukum tapi bukan syariat. Maka itu bukan fikih. Contohnya apa? Hukum akal. Apa contoh hukum akal? Kal ilmi bi annal wahida nisful isnain. Contohnya bahwasanya satu itu setengahnya dari dua. Nah, itu kan akal kan. Dua kalau dibagi dua ya satu. Gitu. Itu kan ilmu tentang akal. Oh, berarti itu bukan fikih. Meskipun tentang hukum, tapi itu bukan fikih. Kenapa? Karena berkaitan dengan akal. Kemudian batasan yang ketiga, hukum syariat yang sifatnya al-amaliyah. Al-amaliyah, yang sifatnya amalan perbuatan. Nah, ini juga akan mengeluarkan ilmu syariat yang lain. Apa? Kita lihat. Kita lihat yang nomor 4. Kharaja bihi, keluar dari hukum ilmu tentang hukum syariat yang sifatnya amal, itu ilmu tentang hukum syariat al ilmu bil ahkami syar'iyati al i'tiqadiyah, yang sifatnya i'tiqad, keyakinan. Ini ilmu tauhid, ilmu keyakinan. Kathubutil wujubi lil qudrati. Contohnya adalah apa namanya, wajibnya, tetapnya wajib lil qudrati fi qaulina al qudratu wajibatun lillahi ta'ala. Nah, contohnya tetapnya al wujud lil qudrah. Al wujud itu maksudnya Allah ya. Al wujud, tetapnya wajib kudrah bagi Allah. Nah, contohnya al qudratu wajibatun lillah. Sifat kudrah, sifat apa namanya, maha kuasa, itu wajib untuk Allah. Allah pasti punya sifat kudrah. Wal muradu bil amaliyati, yang dimaksud dengan amaliyah adalah al muta'alliqah bi kaifiyati amalin, yang berkaitan dengan tata cara amal perbuatan, amalan. Contohnya fasholatu fi qaulina, contohnya adalah sholat dalam perkataan kita, as-sholatu wajibatun. Sholat itu wajib. Ini amal. Wa kaifiyatu ay sifatuhu al-wujub. Apa amalannya? Amalannya sholat. Kaifiyahnya, tata caranya, ay maksudnya sifatnya, tata caranya itu wajib. Wajib. Sholat itu wajib. Nah, itu apa namanya, ilmu tentang hukum syariat yang sifatnya amalan. Oh, berarti dia keluar dari itu ilmu tentang tauhid. Kenapa? Karena dia nggak disebut fikih secara syara. Dia ya ilmu tersendiri nanti, ilmu akidah. Kemudian definisi yang berikutnya, batasan yang berikutnya, al-muktasabu, yang ilmu tersebut muktasab, diambil. Diambil, artinya pakai proses belajar. Muktasab itu pakai proses belajar. Kharaja bihi ilmullah, maka mengeluarkan dari ini ilmunya Allah. Ilmunya Allah yang nggak perlu belajar ya. Allah itu punya sifat ilmu yang tidak diawali dengan ketidaktahuan. Kalau kita punya ilmu dengan diawali dengan ketidaktahuan. Itu namanya muktasab. Muktasab itu pakai usaha. Kalau Allah nggak perlu. Min adillatiha, yang ilmu tersebut diambil dari dalil-dalilnya. Min adillatiha, diambil dari dalil. Kharaja bihi, maka keluar dari ilmu yang diambil dari dalil, itu adalah ilmul muqallid. Ilmunya
muqallid. Ilmu muqallid. Ilmu muqallid itu ya ilmu kayak saya ini. Saya ini muqallid. Apa? Karena dalam fikih manusia itu cuma dua. Kalau enggak muqallid, ya mujtahid. Mujtahid nanti ada tingkatannya. Atau muqallid. Mujtahid itu orang yang bisa ngambil langsung kesimpulan dari dalil. Itu namanya mujtahid. Contohnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu orang-orang mujtahid. Dengar dalil langsung tahu, oh paham maksudnya begini, ini hukumnya ini, kemudian faedahnya ini, yaitu ulama mujtahid. Kalau muqallid, dia tidak ngambil dari dalil. Dia tidak ngambil dari dalil. Dia nggak paham dalil. Kok bisa dibilang nggak paham dalil? Kan saya dari dalil gitu kan. Dalil itu, pertanyaannya, dalil itu bahasa apa? Dalil itu bahasa apa? Halo? Langsung chat aja nggak, Bang? Dalil itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti syarat pertama orang bisa ngambil langsung dari dalil apa? Paham bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dulu berarti dia ngambil bukan dari dalil tapi dari terjemahan dalil. Menerjemahkan dalil pun itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Makanya ya kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, betul, itu kewajiban kita. Tapi nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu bahasa Arab. Dia butuh untuk dipahami. Nah, kita memahaminya nggak langsung dari situ. Nah, kalau nggak langsung dari situ, maka bukan fikih namanya. Itu ilmu muqallid. Berarti kita nih muqallid ini sebenarnya tidak berfikih, tapi bertaklid. Fahuwa mustafadun min qaulil ghairi. Maka muqallid itu mustafadun, dia mengambil faedah ilmu min qaulil ghairi, dari ucapan orang lain. Kita semua begitu loh. Kita semua begitu. Antum ngaji gitu kan, kemudian antum kan dapat kesimpulan dari guru antum. Enggak dari antum sendiri. Diterangkan sama guru antum. Kalau enggak diterangkan kita enggak paham. Kita enggak paham. Oh, ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian gurunya berhenti diam. Ngomong bahasa Arab terus. Yang enggak paham, apa itu? Nah, berarti butuh dijelaskan. Nah, kalau butuh dijelaskan berarti ngambil ilmunya dari ucapan orang lain, la min adillatil ahkam, tidak dari dalil hukum. Tidak dari dalil hukum. Kemudian takrif yang terakhir, definisi yang terakhir dari fikih adalah at-tafsiliyah. Sifat dalilnya yang diambil kesimpulan tadi, sifat dalilnya adalah at-tafsiliyah, rinci. Sifat dalilnya adalah rinci. Nah, ini untuk mengeluarkan apa? Ini untuk mengeluarkan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Kenapa? Karena usul fikih itu dia dalilnya nggak rinci, tapi dalil-dalil umum, kaedah-kaedah umum. Nah, bagaimana caranya? Nih sama beliau langsung dikasih contoh. Kaifiatul akhdhi minha, cara mengambil kesimpulan dari dalil yang rinci. Antakula, contohnya kamu katakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Dirikanlah salatnya. Aqimus shalah. Dirikanlah salat. Ini amrun. Ini fil amr, ini perintah. Antum nanti kalau yang pernah belajar bahasa Arab, aqimu ini namanya fiil amr. Fiil kata kerja yang bentuknya perintah, nyuruh. As-shalah, dirikanlah salat. Ini perintah. Ini perintah. Nah, al-amru kaedahnya itu al-amru perintah itu lil wujub. Asalnya adalah wajib. Kalau antum ketemu sigat-sigat perintah di dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah, pokoknya ngomong perintah, baik itu pakai fil amr
atau pakai fi'il mudhari dikasih lam amr dan seterusnya, itu pasti asalnya wajib. Hukum asalnya wajib. Ya. Kecuali nanti ada dalil lain yang memalingkan dari wajib tersebut. Ya. Karena itu butuh penilaian khusus itu. Kapan perintah itu tidak bernilai wajib tapi jadi sunnah, turun jadi sunnah. Itu ada ilmunya tersendiri. Itu ada ilmu tersendiri. Kemudian wayan taju, maka kesimpulannya aqimus shalah itu lil wujub. Kata-kata aqimus shalah, dirikanlah salat, itu untuk wajib, ya, untuk menunjukkan wajib. Nah, ini namanya dalil rinci. Kata-kata aqimus shalah ini kan khusus untuk kasus salat saja. Ya, itu namanya rinci. Aqimus shalat, dirikanlah salat. Salat itu rinci nggak? Rinci, cuma salat saja. Ini namanya dalil rinci. Berarti mendirikan sholat itu wajib. Nanti ada lagi buat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Meskipun dalil wajibnya puasa Ramadan bukan itu. Dalil wajibnya puasa Ramadan bukan itu. Itu dalil wajibnya puasa. Tapi dalil wajibnya puasa Ramadan bukan itu. Itu ayat setelahnya nanti. Nanti ada. Itu nanti ada lagi khusus. Oh, berarti puasa nanti perintahnya beda lagi. Kemudian zakat nanti perintahnya beda lagi. Kemudian haji nanti perintahnya beda lagi. Itu namanya rinci. Nah, ada namanya dalil umum. Dalil umum itu apa? Nah, ini dalil umum nih. Dalil umumnya ini. Al-amru lil wujub. Setiap perintah itu menunjukkan wajib. Nah, ini namanya dalil umum. Dalil rincinya per poinnya. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Nah, itulah fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang sifatnya amaliyah, yang ilmunya tersebut diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Oh, itu sudah mengeluarkan semua tuh. Yang nggak ikut sama dia itu udah keluar dengan otomatis. Kemudian wa maudu'uhu, objek bahasannya adalah af'alul mukallafin, perbuatan hamba. Ini yang sering saya ulang-ulang. Namanya fikih itu bahas perbuatan, bukan bahas benda. Bukan bahas benda. Karena keliru kalau hukum itu dikaitkan pada benda. Ilmu fikih dikaitkan pada benda. Contohnya misalkan apa? Hukum alat musik. Nah, itu nggak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya. Alat musik itu ada hukumnya? Nggak ada. Loh kok bisa? Iya. Misalkan pertanyaannya saya rincikan. Apa hukum melihat alat musik? Langsung kalau misalkan hukum alat musik haram karena dalilnya haram. Nah, sekarang saya tanya, kalau begitu ngelihat alat musik haram nggak? Oh ya, ngelihat alat musik haram nggak ya? Megang alat musik haram nggak? Misalkan megang alat musik haram nggak? Kemudian apalagi moto alat musik haram nggak? Ngupload foto alat musik haram nggak? Menggambar alat musik haram nggak? Itu kan semua. Kalau misalkan dikatakan alat musik haram, ya haramnya itu apanya gitu kan? Karena benda, alat musik itu benda. Benda itu tidak bisa dikaitkan hukum. Kalau begitu ditanya rinci begitu langsung gelagapan. Oh iya ya. Nah, yang haram itu mendengarkan alat musik haram, jual beli alat musik haram, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selalu dikaitkan pada perbuatan. Kayak kemarin pas ribut-ribut tentang alat musik, saya agak shock gitu melihat ada seorang asatid nasional yang ngotot alat musik ada hukumnya, kemudian ditegur sama salah satu ustadz dari Jogja, Ustadz, ya memang benda nggak ada hukumnya, Ustadz. Yang ada itu perbuatan. Gitu. Jadi perbuatan mukallaf, ya. Perbuatan mukallaf. Mukallaf itu manusia, kemudian dia tamyiz. Manusia tamyiz, itu mukallaf. Bukan manusia waras, akalnya waras, kemudian tamyiz. Itu mukallaf.
Kemudian faedahnya, apa faedah kita belajar fikih adalah imtisalul awamiri wajtinabu an-nawahi, ya. Melakukan perintah, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena nggak mungkin kita tahu perintah Allah itu apa, larangan Allah itu apa, kecuali dengan belajar ilmu fikih. Apa ilmu fikih ini? Ilmu yang sangat penting. Antum dengan belajar ilmu fikih itu jadi lebih pikirannya itu nanti jadi lebih tertata. Nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita belajar ilmu fikih, nanti cara berpikir kita lebih tertata dalam agama, dalam beragama. Apalagi fikihnya lewat madhab. Itu akan membantu sekali kita untuk berpikir runtut dalam masalah-masalah agama. Kemudian masailnya, ya, poin-poin yang dipelajari gitu ya. Hiyal qadaya allati tudkaru fihi, yaitu qadaya, hukum-hukum hukum-hukum yang disebutkan di dalam fikih itu sendiri. Contohnya apa? Kan niyati wajibatun. Contohnya niat itu wajib. Wal wudu'u syartun li sihhatis shalah. Wudu itu syarat sahnya salat. Itu masail fikih, masail cabang permasalahan fikih. Kita ngomong niat itu wajib nggak? Wajib. Pada sebagian ibadah. Karena nanti kita akan belajar ternyata ada ibadah yang nggak butuh niat. Ada ibadah yang nggak butuh niat. Nanti ada tebak-tebakannya tuh. Ibadah apa yang dia fardunya fardu ain, nggak butuh niat, tapi melakukan sunnah dalam ibadah tersebut malah niatnya wajib. Gitu, nanti ada. Kemudian wal wudu syartun li sihhatis shalah. Wudu itu syarat sahnya sholat. Nah, itu dalam fikih. Kemudian wasmuhu namanya adalah ilmu fikih, namanya ilmu fikih atau ilmu furu. Ya, ilmu furu namanya macam-macam. Wastimdaduhu dasarnya ini yang disepakati ya, minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Al-Qur'an, as-sunnah, ijma' dan qiyas. Apa itu Al-Qur'an? Apa itu Alkitab? Itu Al-Qur'an Al-Majid. Apa itu as-sunnah? Nah, ini sunnah nih. Af'alun nabiyyi wa aqwaluhu wa ma aqarra alaihi wa ma aqarra ghairahu alaihi. Yang namanya sunnah Nabi itu pertama perbuatan Nabi, kedua ucapannya Nabi, ketiga takrirnya Nabi, persetujuan kalau bahasa kita ya. Sebenarnya nggak persetujuan juga, pokoknya nanti ada takrir. Takrir itu Nabi itu tidak melarang. Nabi tahu ada perbuatan tersebut, Nabi tidak larang, tidak Nabi komentari. Nah, itu namanya takrir. Nabi diamkan. Bukan persetujuan. Kalau persetujuan kayak, oh saya setuju, itu persetujuan. Tapi kalau takrir itu lebih luas. Itu namanya sunnah. Kemudian Al-Quran, sunnah, ijma. Nah, ijma itu apa sih? Apa itu ijma? Huwa ittifaqu mujtahidil ummati qaulan au fi'lan au takriran ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asrin ala ayyi amrin. Ijma adalah ittifaq, kesepakatan mujtahidil ummah, mujtahidnya umat ini. Berarti tadi ya, yang orang yang sudah sampai derajat mujtahid, kesepakatannya mereka. Berarti kesepakatannya non mujtahid tidak dinilai. Atau ada orang yang menyelisihi tapi non mujtahid, itu juga tidak dinilai, tidak dianggap. Misalkan umat ini sepakat bahwasanya menutup aurat jilbab itu wajib. Kemudian ada orang setelahnya kemudian mengatakan jilbab itu tidak wajib, maka tidak dianggap. Tidak dianggap. Kenapa? Karena ya bukan orang mujtahid, ya dia siapa gitu kan. Kamu meskipun profesor doktor nggak mujtahid, tidak dianggap. Buang. Masukin ke tempat sampah. Itu ittifaqu mustahil ummah, kesepakatan mustahid umat ini. Qaulan, baik itu kesepakatannya berupa ucapan, berupa omongan, berarti ya klaim gitu kan, umat ini sepakat, para ulama telah sepakat, itu namanya omongan. Au fi'lan, atau perbuatan, atau terhadap satu perbuatan gitu.
Afwan. Kaulan itu pada satu perkataan, pada satu ucapan, atau pada satu perbuatan, atau takriran, atau dia takrir. Mustahid yang lain dia nggak komentar, gitu. Cuma nggak mengingkari. Artinya di tempat lain terjadi ada mustahid itu kemudian ngomong begini, kemudian mengatakan seperti ini, kemudian mustahid tempat lain tahu dan dia tidak komentar, dia menyetujuinya, itu namanya takrir. Ba'da wafatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah wafatnya Nabi, artinya istihad itu, artinya apa namanya, ijma itu setelah Nabi wafat. Kalau waktu Nabi masih hidup berarti bukan ijma. Ya karena masih ada Nabi kan gitu kan. Syariat masih ada. Tapi kalau setelah Nabi wafat baru itu namanya ijma. Fi asrin, pada era manapun, ya, ala ayyi amrin, pada perkara apapun. Jadi pada era manapun, pada perkara apapun. Nanti kalau antum belajar usul fikih, nanti akan lebih paham tentang ijma ini apa sih gitu kan. Ijma ini apa sih? Apa syaratnya, kemudian dikatakan ijma itu sah itu apa syaratnya, dan seterusnya itu ada. Kemudian yang terakhir adalah qiyas. Al-Quran, As-Sunnah, ijma. Yang terakhir qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas huwa lughatan. Qiyas secara bahasa adalah takdiru syai'i ala mithalihi. Takdir. Takdir itu apa ya? Mengukur sesuatu atas yang semisal, itu namanya qiyas. Misalkan saya ngukur ini pakai yang semisal ini, itu namanya qiyas secara bahasa. Ini apa ini namanya? Tripod gitu ya. Diukur sesuai dengan ininya, yang semisal dengan dia. Tingginya sama, itu namanya qiyas, takdir. Wastilahan, secara istilah, qiyas itu adalah hamlu amrin maklumin ala mislihi. Adalah membawa satu perkara maklum yang diketahui ala mislihi, kepada yang semisalnya, limusawatihi lahu fi illati hukmihi, karena kesamaan perkara tersebut pada illat, pada sebab hukumnya. Pada sebab hukumnya. Contohnya gimana sih ya? Yang gampang. Contohnya mislu hamli tahrimi harkil malil yatim ala tahrimi aklihi bijami'il itlafi fi kilaihima. Contohnya adalah hukum membakar harta anak yatim. Di dalam syariat kan nggak disebutkan tuh apa namanya hukum membakar harta anak yatim, nggak disebutkan. Yang disebutkan haramnya itu cuma memakan harta anak yatim. Terus pertanyaannya kan, yang diharamkan itu makan harta anak yatim. Kalau gitu tak bakar aja. Haram nggak? Haram. Kenapa? Karena ilat hukumnya sama. Sebab hukumnya apa? Yaitu merusak atau mendolimi harta anak yatim. Yang namanya memakan harta anak yatim, itu dolim, itu merusak harta anak yatim. Berarti segala perbuatan yang sebab hukumnya sama, itu hukumnya sama. Contoh kayak misalkan di dalam Al-Quran yang sering juga di kitab-kitab usul fikih itu, fala taqullahu ma'uf, dalam surat Al-Isra. Jangan kalian berbicara atau cis kepada orang tua. Larangannya kan itu kan. Kalau gitu misui orang tua. Misui itu apa ya? Mengumpat orang tua berarti nggak haram. Kenapa? Karena dalam syariat yang disebutkan cuma apa namanya larangan berkata gitu kan. Berkata antum akan pusing kalau nyari dalil larangan ngumpat ngata-ngatain orang tua. Nggak bakal ketemu. Nah, itu pakainya kias. Ngomong aja dilarang, apalagi lebih dari Itu namanya membawa satu perkara yang maklum, yang apa namanya karena punya kesamaan ilat hukum, sebab hukumnya sama. Apa sih sebab hukum dilarang ngomong sama orang tua? Menyakiti. Segala hal yang menyakiti orang tua berarti haram.
Nah, gitu ya. Itu namanya kias. Itu namanya kias. Ya, kita selesaikan. Hukum syari'i fi. Ini jadi ngomong usul fikih. Hukum syariat mempelajari. Yang pertama adalah al-wujubu al-aini, wajib ain, fardu ain. Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal muamalati wal munakahati. Wajib ain, fardu ain pada apa? Pada perkara-perkara yang tatawaqqafu alaihi, yang sahnya ibadah, kemudian muamalah, dan nikah itu bergantung padanya. Jadi kita butuh ilmu yang kita tahu, oh ibadah saya sah, jual beli saya sah, nikah saya sah. Dah selesai. Cuma butuh itu aja. Dalam jual beli, oh biar apa sih? Dengan apa sih jual beli saya sah? Nah itu. Dalam hal nikah, dengan apa sih nikah saya sah? Itu. Dalam ibadah, dengan apa sih wudhu saya sah? Sholat saya sah? Kemudian puasa saya sah? Nah itu doang. Nah, itu yang wajib. Kemudian wal kifai, yang fardu kifayah, fi mazada ala dzalika ila bulughi darajatil fatwa. Itu mempelajari apa saja yang lebih dari itu, lebih dari derajat fardu ain, ila bulughi darajatil fatwa, sampai bisa mencapai derajat fatwa, ngasih fatwa, ngasih jawaban. Oh, kalau ditanya ini jawaban ini, caranya jawaban ini. Fatwa. Kemudian wan nadu, yang kedua sunnah. Kalau ini wajib ya, wajib kifayah itu wajib kifayah. Artinya kalau nggak ada yang belajar berarti dosa semua. Kalau sudah ada satu yang mempelajari, gugur yang lain. Kalau ini sunnah. Itu Pak fi mazada ala dzalik. Itu pada ilmu-ilmu atau perkara-perkara yang lebih dari fardu kifayah sampai derajat mustahid mutlak. Nah, itu sunnah. Ya, atau mau jadi mustahid mutlak silakan. Bagaimana caranya yang nggak tahu. Wa nisbatuhu ila sa'irul ulum, dan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, dia al-mughayaratu laha, dia berdiri sendiri ya. Dia berdiri sendiri. Ilmu fikih kan berdiri sendiri. Kemudian wafadluhu, dan keutamaannya adalah fawaqatuhu ala sa'iril umum. Fawaqatu ini kurang titik satu ya. Ini cetakannya enggak begitu bagus ya. Fawaqatuhu lebih dari ilmu-ilmu lain ya, selain ilmu tauhid dan ilmu hadis ya, ilmu hadis. Itu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis. Itu ilmu fikih. Kalau di antara ilmu-ilmu yang lain dia di atas. Kemudian wawadi'uhu, peletak dasarnya humul a'immatul al-mujtahidun, para ulama-ulama mujtahid. Para ulama-ulama mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Laits bin Sa'ad, dan seterusnya. Itu adalah ulama-ulama mujtahid mutlak. Itu wallahu a'lam bishawab. Muqaddimah selesai. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Insyaallah besok kita masuk pada kitab Thaharah. Tafadhol. Silakan. Kalau ada. Paham ya? Aku Ustaz izin bertanya. Untuk di bagian mukadimah yang dari kalimat hiya qadaya allati tuzkaru fi, itu bisa tolong diulang lagi Mana tadi? Masail hiya qadaya allati tuzkaru fi, yaitu adalah qadaya, hukum-hukum undang-undang gitu. Qadaya itu hukum-hukum atau undang-undang atau ketetapan gitu. Allati yang tuzkaru fihi, yang disebutkan di dalam fikih, begitu. Sudah? Baik. Ini ada pertanyaan, bagaimana orang awam memahami hukum-hukum bila ijma saling berselisih, misal menurut pendapat A satu perkara, menurut pendapat B perkara tidak berdosa, itu berarti bukan ijma. Ini bukan ijma. Ya, itu berarti bukan ijma. Kalau ijma itu sepakat. Kalau tidak ada sepakat, maka tidak ijma. Yang disepakati dalam fikih itu sedikit. Yang disepakati dalam fikih itu sedikit. Makanya kalau perkara yang mustama alaih, yang disepakati, itu bukan ranah fikih.
Misalkan hukum sholat 5 waktu apa wajib, nggak ada yang menyelisih. Itu bukan ranah fikih itu. Ranah fikih itu misalkan bagaimana cara kita takbiratul ihram, apa saja rukun sholat, apa hukum melafadzkan niat, itu masuknya ranah fikih. Kenapa? Karena itu ijtihadnya beda-beda. Ijtihadnya beda-beda. Oh, kalau yang ulama ini mengatakan ini, nah itu namanya fikih. Karena fikih itu secara ijtihad. Secara apa namanya? Secara garis besar ijtihad itu secara awal dari awal terbentuknya fikih itu sudah menerima ijtihad. Fikih itu sudah menerima ijtihad. Artinya fikih itu memang ranah ijtihad. Fikih itu memang ranah ijtihad. Kita sebagai orang awam ya tinggal ikutin yang mana yang kita mau ikut. Yang mana yang kita mau ikut. Namanya ijtihad itu sudah beda-beda dari sana. Dari sana memang dasarnya sudah beda. Sudah di setting begitu gitu. Sudah di setting begitu. Wajibkah bermadhab? Wajib kalau misalkan dalam artian kalau nggak bermadhab itu dosa, maka enggak. Wajib kan misalkan, wajib itu kan kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan dosa kan gitu kan. Itu enggak. Dalam artian begitu enggak. Tapi dalam arti kita tafakuh, kita belajar fikih, lewat madhab itu adalah jalan yang paling cepat. Jalan yang paling cepat. Nanti antum akan rasakan bedanya belajar fikih lewat madhab sama belajar fikih lewat kitab lewat dalil langsung. Contoh misalkan pakai kitab Bulughul Maram atau Sahih Bukhari. Antum ditanya, Mas, rukun sholat apa saja yang kalau nggak dikerjakan maka sholatnya nggak sah? Itu nggak bakal ketemu. Itu nggak bakal ketemu. Kalau kita ditanya pakai fikih dalil ya, kemudian langsung ditanya, kalau kita makan sisa-sisa makanan di dalam sholat itu batal nggak sholatnya? Itu bisa habis usia antum untuk belajar itu dari fikih dalil. Karena susah. Tadi ya, dalil ini kan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Antum mau mengambil kesimpulan dari sini itu sulit, gitu kan. Pertama, alatnya belum punya. Kalau saya bahasakan dalil itu barang mentah. Ada nasi, ada beras, ada air, kemudian ada bawang, ada bawang putih, bawang merah, minyak, ada telur, ada garam, gitu kan, ada gula. Itu dalil. Hasil ijtihad itu jadi nasi goreng. Antum harus ngolah tuh. Dalil-dalil itu ngolah tuh. Kemudian jadi nasi goreng. Inilah hukumnya. Hukum itu nasi goreng. Dalil itu tadi beras, air, kemudian gula, garam, bawang, dan seterusnya. Minyak. Susah. Nggak semua orang bisa berzihad. Jadi lewat madhab itu jalan tercepat kita belajar fikih. Antum coba cari semua ulama itu mengatakan awal-awal belajar fikih itu bagusnya lewat madhab. Antum mau ulama Saudi, mau ulama Yaman, semuanya bilang begitu. Gitu ya. Wallahu a'lam. Tidak ada lagi? Cukup? Ya, ini masih izin bertanya. Ya, tafadhol, silakan. Di maudhu af'alul mukallafin itu kan temanya perbuatan mukallaf. Nah, kalau misalkan berkaitan tentang kayak misalkan najis yang menempel misalkan di tubuh, apakah dia termasuk kena hukum juga gitu? Ya kan yang kena hukum itu orangnya. Najis nempel di baju. Kemudian kan tanya, najis nempel di baju itu wajib dibersihin nggak? Wajib, Ustaz. Karena kalau nggak dibersihin nanti nggak sah. Nah, kapan nggak sah? Ketika apa? Ketika najis itu masih nempel terus dibawa ke sholat. Nah, berarti kan tetap perbuatan kan ujungnya kan? Iya, tetap perbuatan. Jadi pasti selalu perbuatan. Ujungnya selalu perbuatan. Apa hukum sholat pakai baju ada najisnya? Itu kan perbuatan. Gitu. Cuma memang nanti kalau kita belajar usul fikih, hukum itu ada dua. Hukum
Hukum taklifi sama hukum wad'i. Hukum wad'i itu nanti beda lagi. Itu nantilah ya. Itu nanti. Gitu. Baik. Barakallahu fikum. Cukup? Tadi ada pertanyaan? Oh ya, enggak ada. Baik, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.